Dan kalaupun dihapus, udah saya save semua itu. Aman. Oke. Hari ini Sentana kembali live. Nah, itu ada yang lagi celengak-celinguk di ujung itu yang katanya mau RJ 20 miliar. Ya. Awalnya dia cari subscriber dengan cara ini. Apa ini ayo? Itu tahu itu. Ini bang, iya. Oh iya. Video show. Yo, saya tuh 50 miliar disita di rumah Roy Suryo. Selamat siang semua penonton Hari ini saya sedang bersama yang mau RJ 20 miliar yaitu Bang Rustam. Ya kan? Enak banget Bang dapat 20 miliar. Dari rakyat bersuara kan kemarin ada dua isu tuh. Isu pertama Bang Rustam katanya mau RJ kalau dikasih 20 miliar. Ya kan? Isu kedua katanya saya ngiri sama Egy Sujana dapat duit. Lu dapat enaknya, gua dapat nggak enak kayak gimana? Silakan komentar. 500 juta untuk advokat. Mahal banget advokat. Itu tengah-tengah sampai. Bu iyalah. Itu ketan. Sana kita. Tadi itu terlambat di Santana tadi. Santana kita kasih bonus-bonus. Terlambat tapi asik. Kasih inisial. Ya, tapi yang kawan-kawan di atas panggung itu tahu semua kalau itu saya gitu aja. Iya. Artinya kalau saya mau heran ngapain saya nggak ngerti orang. Penonton aja tahu. Iya. Iya, aku. Iya, sekarang kita yakin bisa sama 500 triliun. Kalau 100 triliun saya dibagi nggak Bang? Wah, ini kan 5 triliun sudah jadi. Live nih, saya makanya nggak pernah Itu 5 triliun itu saya kasih rekor untuk acara pernikahan. Buat persiapan menjadi tersangka. Itu tadi saya tunjukin 3M. 5.550. 50-nya ada. Ya, Oh, masih ada? Ada 250. 5.000. Oh iya, dia settingannya ini ini kayak saya dulu dia settingannya berdiri nih. Oh, jadi Rasman dikibulin. Iya, yang dibilang sama saya aja orang deket-deket. Orang deket-deket tempat begini-begini gitu. Ya pasti. Jadi rasanya kadang-kadang pikirannya nggak nyampe gitu. Sampai alasan rambut aja diomong. Kalau dia cerdas itu rambutnya nama siapa? Sepertinya itu potong rambut yang paling menegangkan di seluruh Indonesia. Potong rambut yang paling mahal. Ada Rismon. Pak Rustam katanya membatalkan sebuah pertemuan dengan Rasman. Katanya ini anaknya mau rambut. Ada Rizwan. Ada Rismon. Ada Rismon. Bukan dari KPI, KIP. Sayang anak. Jadi potong rambut anak saya juga. Nggak tahu dapat 20 miliar untuk potong rambutnya. Temannya marah juga. Kadang-kadang dulu acara saya gitu. Supaya apa? Masa yang kerjain kita dia doang, dia gue kerjain doang. Terus ada alasan juga jenderal, nah jenderal ini harus mati saya kasih tahu gitu. Kenapa nama jenderal dibawa-bawa gitu. Oh, jadi yang ngomong jenderal itu siapa? Rasman? Iya, dalam itu dia bilang, orangnya itu ini melalui jalur jenderal atau Rasman. Jadi kalau saya memilih, dengan saya jenderal daripada Rasman. Emangnya Rasman itu siapa? Gitu. Kita si Rasman apa? Kalau Rasman itu katanya tetangga jenderal. Iya kan Gambarnya gelap. Rasman, ya, wih. Apa ini terus kasih tahu aja nanti ada lagi kalau gitu. Enggak, masalahnya tuh kemarin Kok masih gini sih? banyak
kurang berguna kalau misalnya R. Kalau Suryo R. Rita Manila R. Rustam R. Kurnia Royani R juga. Royani. Kan sama sekali. Mana lagi? Ada tertimpa yang bukan R. Deal. Iya, kalau saya merasa itu harus deal supaya kita buka soal gibran. Pakai uang videonya. Kita grouping lagi, lima kali. Baru lagi. Tapi itu udah live ya. Kalau udah kalau pasti digituin aja. Ada dua versi nih ceritanya. Kalau versi pertama katanya kegedean. Versi kedua kata Rasman, nggak ada duit. Mana yang benar? Kegedean atau memang nggak ada duit sih Rasman? Kalau Rasman nggak ada duit 20 M buat itu. Kalau mintanya sama dia. Tapi kan stop juga lurus. Seorang yang negosiasi ke Rasman. Dia ada tapi nggak sebanyak itu. Oh, jadi kata orang yang mengumpulkan abang ke Rasman, duitnya itu ada. Ada, tapi adalah, tapi nggak sebanyak itu. Tapi nggak sebanyak itu. Berarti Rasman memang tahu juga dong ada duit itu. Nah, itu yang saya mau menanyakan. Kalau Rasman nggak tahu, bodoh sekali dia. Iya. Kalau nggak tahu ya, abang nanti klarifikasi lah. Lapor lagi juga boleh. Kayaknya gue bilang orang sekretaris dilapor, bilang orang apa dilapor. Gue lapor lagi aja, biar capek. Lanjut. Jadi kan begini. Kalau Rasman bilang ada uang ini. Bangga. Jadi yang ngajakin kita FG ini kan semua ini hampir semua diajakin FG gitu. Oh, boleh. Oleh yang termul. Jadi saya Salah satunya Rasman. kalau Rasman kan, aku balik sini karena udah lama nggak ketemu kita. Ini ngobrol dulu lah di sini. Rasman itu kan seperti saya bilang kemarin di salah satu media top, wah ini ada Bang Ahmad Rosinuddin, luar biasa bintang tamu kita hari ini. Jadi Bintang tamu aja. apa? Bintang Idol kayak gitu. Salah. Yang akan jadi bintang tamu itu adalah Michael. Sementara masih bintang tamu, cadangan dulu. Terlapor dulu. Nanti akan masuk bintang utama. Waduh, jangan. Gue jadi lupa kan mau nanya apa kan sama Rasman kan? Itu tugas saya, distract kayak sama Bang Rustam. Nah, Bang Rustam, jadi kan ada beberapa termul katanya nih yang berusaha mendekati Bang Rustam. Sejauh ini cuma Rasman doang yang Kamu masa sini agak tengah sarang penyamun. Saya nggak Berapa Ustaz? Oke. Sekali. Yang penting halal. Oh, jadi Rasman itu pengalihan aja. sebenarnya kan ada acara apa ini? Kerubuti mama aku nanti dikerubuti bidadari repot. Jenderal ini siapa? Karena abang merasa kalau jenderal pasti bisa mengurus RG, tapi kalau Rasman Sekarang, belum bisa. iya. Lagi live. Itu loh. Rasman menurut saya. ini kok visualnya ini. Nggak penting. Rakyat korupsi berdua aja dibikin akal. Tapi kan Rasman itu katanya sudah jadi kuasa hukum 20 tahun. Sudah jadi wartawan. Bukan. Kalau itu kan dia kebetulan. Ini saya menjelaskan dikit ya. Kebetulan kemarin Arif itu menelpon beberapa pengacara di sini. Tapi nggak ada yang mau. Yang mau cuma Rasman. Ya udah itu aja katanya. Mungkin Rasman banyak waktu. Pokoknya kalau tarik kata Polres Tangerangnya Rasman, sama Arif gue kayak gitu. Gua cuma mau nanya soal yang kita bersuara. Itu kan Rasman yang terlibat. Oh iya, kita aja ketiga namanya. Jadi penghubungnya Iya, sampai sekarang masih ada. uang, tapi nggak segede itu. Aku amanin.
udah masuk. Artinya kan ya kalau orang pegang hukum itu harus tegak lurus. Nah, saya bilang lurus sama saya. Jadi Aida. pokoknya Nama aku kurang di. Apa? Masih bisa gagal. Oke. 100 ayo. Oh iya 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 iya. Saya tantang Jokowi. Iya. Secara terbuka. Penyerahannya secara terbuka aja nggak apa-apa ya. Oh makanya. Iya ya. Publik tahu siapa yang membutuhkan ini. Saya tidak berkembang. Ini masih informasi Surya itu dari juga sama. kawan saya. Itu kependekan Ada beberapa orang yang RJ makanya si Karif kemarin kan konfirmasi juga. Michael pengen kayak Egy dapat duit, saya aja nggak tahu dapat duit apa enggak kan. Kok dia bilang pengen kayak Egy. Sekarang gini, Masa channelnya sendiri bikin nama sama. dapat duit, kalau dapat duit saya nggak apa-apa. Oh gitu. Ya saya belum tahu Egy dapat duit apa enggak. Kalau kayak Egy enggak gitu. Kalau dapat duit saya nggak apa-apa, kalau buat Egy enggak. Oh, oke, dapat duitnya boleh, tapi berdamai dengan Jokowi. Jangan. Minta maafnya. Jangan, kan kita berharap Jokowi ini harus hadir di pengadilan, harus disidangkan. Jadi Bang Rustam nggak mau hadir di Solo ke rumah Jokowi dan menyatakan, wah ada translasi, translasi, rotasi, Gradasi, asli, pencahayaan, embosnya asli, R. pencahayaan. Pokoknya nggak usah ngomong-ngomong bos itu palsu kan buatan pasar pramuka. Fotonya berkumis tipis tuh kayak Mas Roy bukan? Iya. Jangan ngomong sisi. Kenapa lu? Nanti ada R. Oh iya. Jadi artinya gini. Apa jangan ngomong sisa tidak? Kalau saya sih dari dulu kan perjuangan kami adili Jokowi. Jadi saatnya Jokowi harus hadir. Dengan persidangan di pengadilan. Walaupun dia lama tidak yang hadir. Dia harus Soeharto hadir. Negarawan di dalam pengadilan. Jokowi harus hadir dong. Berani nggak masalah Jokowi kalau hadir? Yuk, mana? Iya, pindah aja di mana? Dekat situ aja, dekat situ aja kita. Kantornya ada. Saya dapat teman saya kasih hari biasa kalau Tema itu aja Oh, Anda nggak kasih alasan. habis itu apalagi ayam mana berjam-jam. saya juga Tapi dalam media itu nggak peduli. Siapa nih? Saya punya. Nah, setelah tersangka pertama kita minta keterangannya, sekarang tersangka kedua, Ibu Kurnia. Ya, silakan Ibu. Enggak, kan ada isu Untung ke saya nggak ada ya. isu 20 miliar. Ibu mendapatkan tawaran yang sama nggak dari orang lain atau dari Rasman juga? Lah iya. Saya pusing banget ya dengan uang selalu. Oh, sorry. Jadi omong-omong jumlahnya besar, lihatnya nggak pernah. Gitu. Ya. Jadi saya tidak terlalu suka untuk bermain di wilayah itu. Ya, jadi saya tidak tahu gelap. apa soal itu. Di situ aja. Tetapi bahwa soal RG ada yang menawarkan. Gelap. Yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal ada. Sama Denny. Bahwa yang membutuhkan RG itu siapa? Jadi ada hal tersebut. Bukan kami yang membutuhkan. Jadi saya nggak pernah tahu soal uang. Jadi nggak ada tawaran ke Ibu ya? Berani juga Pak. tapi lucunya ketika rasanya ngomongin RG ngomongin 20 miliar tiba-tiba mau ini WA lagi saya nggak punya uang lagi Enggak, itu kan pernyataan istrinya Ari. Kalau itu katanya saya kepingin uang seperti Bang Egy. Michael kepingin uang seperti Bang Egy. Kan seperti Bang Egy-nya dari mulut dia. Ya berarti kalau Bang Egy tidak terima dengan pernyataan itu, ya tanya ke Hani aja, gitu kan? Nah, ini Bang Gopur nih. Bang Gopur pernah ini nggak? Pernah di-approach oleh Rasman atau siapapun untuk menjadi perantara pemberian 20 miliar itu. Kalau perantara 20 miliar saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti
RJ ini seperti jadi ladang apa ya? Bukan ladang amal, ladang cuan. Iya kan? Jadi ladang cuan. Kenapa? Karena siapa yang berhasil mendorong RJ, sepertinya rewardnya besar gitu. Ini aneh ya dalam proses penegakan hukum pidana. Biasanya yang memohonkan RJ itu kan tersangka. Tetapi ini kan justru pelapor yang melalui the invisible hand accessible, yaitu tangan-tangan terlihat itu banyak mendorong supaya dilakukan RJ. Saya tidak pernah dihukum oleh nama yang menerima Bang Rai tersebut, tapi saya disebut, saya didekati oleh top leader dari relawan-relawan Jokowi siapa? Untuk membicarakan rencana RJ, dan itu datang dari dunia sebelah. Ada angka nggak Bang? Seperti Bang Rasman kan ada angka-angka 20 miliar gitu. Saya kira tadi klarifikasi Bang Rustam jelas ya, bahwa itu tidak benar, itu berlebihan dan itu ngarang. Jadi nggak ada lah. Kami kalau ada uang 50 miliar, 20 miliar, mungkin kami nggak makan di kantin Polda Metro Jaya lagi. Iya, kita Kita lihat di makan di restoran. apa nih ya? Kita sorot dulu makanannya nih, bakwan. Apa nih? Somai. Bakwan. Air diri, kopi. Tanda-tanda kebersamaan. Biasanya kalau samsel puasa. Udah berapa kali? Belum dapat. Selesai. Kita belum sekali lagi. Halo. Oh bagus banget ya kameranya. Telepon. Di Polda. Jadi berita itu bergulir pada saat kita mendampingin para tersangka. Namanya di Mary nggak mau. Pertama-tama itu disampaikan oleh Pak Abbas di dalam ruang tunggu, ya, di dalam ruang tunggu Polda. Nah, pada saat itu Pak Abbas kan ada Bang Rustam juga tuh, yang saat itu mana Bang Rustam? Mary ada cara Bang Rustam. kan oke, balik lagi pikirannya. Oh ini ya sorotannya ya? Tutup apa ya? Aman atau aman? Aman. Bang Rustam ambil Quran untuk perkara, ingat kan? Itu karena beritanya katanya ada uang. Jadi kemarin udah oke, balik lagi pikirannya. Nggak ada. Enggak juga. Kita aja kemana-mana, jalan sendiri, makan aja kita bareng-bareng, ada bohirnya kita semua kok, kayak gitulah. Kalau gitu ngapain kalian mau kasih cara? Kalian mau ngapain capek-capek? Ada yang pengen, ya. Kalian mau kayak gitu kan? Kalau kita kan kita istilah berjuang, janganlah. Iya, kalau saya memang cari uang. Iya, soal katanya. Oh, Farhad Abbas mengatakan dia memang cari uang. Iya. Mary-nya. Bukan Mary Katanya ngomong-ngomong Tahu sendiri soal apa? saya kemarin bersama gimana Mary meninggal saya bersama. Saya bisa. Saya selesai tahun dulu besok. Zaman yang bisa. Iya. Wah, resep hitam. Iya, Iya, kantong hitam. Wah, luar biasa. saya mau dorong terus saya Mary dapatkan. Saya dorong. Saya berusaha. Saya soalnya biar saya orang. Mau saya kasih. Oh, ini ada. Arif siapa nih? Arif siapa? Yang rakyat bersuara kemarin. Saya kirim ya. Mary.
Ya, Sabtu malam juga. Lagi kamu Pak yang sama bini itu kayaknya kemarin ya. Enggak, ini kan bininya. Gambar di Udah. Saya mau iseng. Thank you ya. Jangan Saya jarang-jarang ketemu Bung Aka nih. Jalan di Aka. Wah, ada pada. Nih katanya. Biar kelihatan agak sih. Oh ya di sini aja biar kelihatan. Gua sini aja ya. Duduk aja Bang. Gimana? Katanya gitu. Katanya kan Ya. ada pembagian uang 500 juta untuk para advokat, benar nggak Bang? Ke kita maksudnya. Ya, ke para advokat dibagikan 500 juta. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kepada seluruh pemirsa, saya mengklarifikasi tidak benar ada pembagian uang kepada kami. Karena memang sejak awal kami menangani perkara ini dalam istilah hukum itu pro bono. Pro bono itu ya sosial lah. Karena kita tanggung jawab sebagai advokat di dalam kode etik advokat memberikan waktu kami sebagai lawyer untuk kegiatan publik, ya, bantuan sosial, bantuan hukum. Dan kami memang berkumpul di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan akademisi itu memang dalam rangka memberikan bantuan hukum. Sekali lagi ya, kita kan memberikan bantuan hukum, bukan jasa hukum. Sehingga kita tidak pernah menerima operasional, fee lawyer, sukses fee dan sebagainya itu nggak ada. Nah, adapun kalau dari pihak-pihak lain, misalnya dari klien kita nggak dapat, kemudian kita dapat dari yang lainnya. Sejak awal saya juga sudah kita rapatkan dulu, kita tidak pernah menerima bantuan dari pihak manapun. Sempat ada dulu usulan membuat rekening donasi, kita tolak. Kenapa? Memang akan banyak fitnah. Dan ternyata hari ini pun kita nggak buka rekening aja, fitnahnya luar biasa. Apalagi kalau dulu rencana rekening itu kita adopsi, bisa habis kita di rekening itu mungkin. Bahkan yang terakhir, untuk ngurusi buku saja, Saudara Rismon itu sempat secara resmi dalam rapat menawarkan ngurusi manajemen buku Jokowi white paper ya waktu itu. Agar apa? Agar bisa ya keuntungannya untuk biaya transportasi operasional lawyer. Kita pun tolak. Kenapa? Memang kita sejak awal memberikan bantuan hukum, dan kalau memang kita punya kebutuhan, alhamdulillah lah. Kayak Bu Firka ini kan ada lah kalau hanya untuk warawiri ya. Apalagi Bang Samsir Jalil ada lah untuk mersinya bensin untuk jalan lain. Waduh. Gitu ya. Pokoknya kita semua memang ngeluarin duit, gak ada perjuangan ngeluarin duit, tapi alhamdulillah karena kita juga kerja ya, dari perkara lain dapat biaya. Nah, untuk perkara ini kan bisa saling subsidi begitu. Jadi itu reasonable-nya. Jadi kenapa orang kemudian menuduh kita ini dapat uang? Biasanya itu berangkat dari pikiran mereka dan aktivitas mereka yang memang terbiasa nyari duit dalam setiap upaya pembelaan. Sehingga dia berasumsi kalau saya saja nyari duit, berarti orang-orang itu juga nyari duit. Kalau saya aja dapat duit, orang-orang itu nyari duit. Dan itu nggak berlaku ke kami. Jadi saya juga mau tegaskan kepada seluruh Indonesia, insya Allah pasti ada orang yang benar-benar berjuang, benar-benar ikhlas, benar-benar tulus, tidak mencari bayaran. Bahwa ya, kemudian bahwa kita butuh, saya tegaskan tadi, iya, dan memang alhamdulillah selama ini masing-masing dari kita mampu menutupi operasional kita masing. Memang sebagiannya ada yang saling bantu-membantu lah, itu di antara kita. Memang kami sudah tegaskan, kalau itu bantuan di antara kita orang yang sudah kita kenal, memang nggak apa-apa, namanya orang yang kenal, bisa amanah. Tapi kalau misalnya dari donasi, enggak ya. Misalnya tiba-tiba hari ini kita ditraktir sama Bang Jack ini bantuan yang sah. Kita terima bantuan dari beliau, karena beliau kita kenal. Ini Jack asli apa Jack yang diketoyan? Kalau ini Jack asli, bukan Jack yang ngakunya Jack itu ya. Begitu, terima kasih. Oke, ternyata Cukup ya. oke, thank you Bang. Ternyata tidak ada ya. Iya, ternyata tidak ada pemberian uang 500 juta pada advokat ya Bang. Gak ada yang mau komentar lagi nggak? Bang Hamzir, mau komentar tentang 500 jutanya advokat? Bicara 500 juta atau berapa miliar, saya nggak mau juga membicarakan masalah ini. Karena sampai saat ini kita sama-sama
boleh dibilang lebih dari 1 tahun pandemi itu orang-orang di jalan. Dalam arti katakanlah dalam 1 tahun itu 52 tahun, kita bisa 52 kali melakukan seperti ini. Tapi memang orang akan berkata itu pasti ada dananya, Bohirnya. oh enggak, ada dana karena memang setiap kegiatan yang namanya kegiatan itu ada orang, ada prinsipal, ada lawyer, ada support, kemudian ada sistem. Yang ketiga ya maka adalah modal. Modal kita sebenarnya selama ini, modal kita cuma punya HP aja. Kita punya HP, kita ada kegiatan, kita share di grup kita, kemudian itu berjalan aja. Katakanlah hari ini kita ada acara untuk maju lapor, kemudian kita akan konten, kita umumkan di dalam grup kita. Kemudian kita semuanya datang ke sini, masing-masing, ongkos masing-masing, Luar biasa. transport makan masing-masing. Soalnya saya juga nggak pernah dikasih ongkos nih sama Nggak dia. dikasih ongkos. Iya. Semua. Jadi memang bohir kita itu ada di HP kita masing-masing. Kita jalan, berangkat, sampai kita pulang. Memang dalam sistem ya, manajemen apapun, itu ada 3 unsur. Ada orang, ada sistem, ada modal. Nah, tanya kan semuanya. Malah kita disuka di sama orang. Pertanyaan saya gini Pak, ini para lawyer ada yang mau menuntut nggak orang-orang yang menyebarkan isu bahwa ada pemberian 500 juta itu? Gini, kalau kita memang sama-sama ingin membongkar ijazah Jokowi, kalau hanya sekedar rumor-rumor seperti itu, kita nggak layani. Nggak usah layani ya? Nggak usah layani. Nggak usah layani deh, kita nggak usah layani. Jadi katakanlah dibilang ada uang 500 juta, saya dari tadi masuk komentar saya. Tapi memang kita udah 1 tahun ada di sini sama-sama, itu semuanya jalan, kegiatan semuanya jalan. Dengan uang masing-masing. Dengan uang masing-masing aja. Memang uang itu ada, tapi modal kita cuma HP aja. Jadi dengan grup kita sampaikan semua kegiatan habis ini. Nah ini ada, kalau seperti sekarang ada yang nyatet 100.000. Jadi buat saya masalah angka itu memang perlu uang, perlu modal, tapi bukan aja di grup kita yang ada memberikan kepada kita sama sekali tidak menaikkan. Berarti ada yang mau komentari Bu? Ah, silakan. Bu, silakan Bu, dideketin ini. Sorry. Oke, Michael. Membuat biar tahu tidak semuanya itu harus dibayar dan perjuangan kami itu bukan perjuangan yang dibelah, perjuangan kita Geserin ini gua dong, gua mau ke menu. Nah, ada satu lagi ya. Ada satu lagi yang seharusnya kalau menurut saya ini orang juga harus dituduh. Udah dibayar. Ada yang tadi belum juga tadi ya Pak. Ada seseorang tadi bilang saya akan seberatnya Mbak Unu. Ini Bang Bilang saya. Dan satu kamar sama siapa sama yang nonton? Kamu juga. Nah, saya mau tanya Mbak Unu. Kan lawyer dituduh dapat 500 juta. Rustam dituduh 20 miliar. Pak Jeka dituduh pemberian 5 miliar. Mbak Unu ini selama setahun terakhir jalan-jalan keliling-keliling mengikuti arus ini dikasih berapa dan oleh siapa dikasih Punya itu loh. Hari. sudah jarang kami sudah ikut tapi kami ikut karena kepentingan kami semua juga termasuk yang bikin COVID itu harus sadar ya kalau kita ini sudah memperjuangkan pendidikan anak-anak kita. Jadi sekali lagi tadi bilang kalau Jokowi adalah seorang penegak ya, begitu juga dengan para pemulung yang dibilang mereka itu adalah memproduksi COVID pertama dan akhir-akhir ini sangat tidak
sangat tidak kondusif karena sudah menyerang ke pribadi-pribadi. Jadi jauh dari sini sangat masalahnya. Jadi saran saya sih ya untuk pada para pendemo dan saya di sini dua-dua sejak Jokowi berada saya adalah orang yang pertama berteriak Jokowi dia memang dari semua kejadian itu yang saya katakan dari yang pertama berpikir dengan Anda baru kerja siapa lagi ya jangan karena jiwa kami adalah untuk kepentingan jadi mudah lebih baik dari akal semua bagaimana caranya untuk mencerita kebijakan Jokowi itu ada karena kita ada Bagaimana cara pembentukan ijazahnya asli ya? iya Karena saya jujur nih Bang Lu. Ini sama Pak Janet juga saya jujur. Saya ini orang, selama ini saya nggak terlalu jujur sama dia. Suka menyembunyikan barang-barang dia di rumah. Nah, yang jelas saya ingin sekali, saya lah relawan Jokowi sejak 2012. Dan saya ingin sekali ijazahnya dibuktikan asli. Sehingga supaya keinginan saya ini terwujud, terbukti ijazah Jokowi asli, kita kasih ke lapor, kita kasih ke lapor-lapor di luar Polri. Kan Polri punya, ITB pasti punya, Kementerian Besar. Kalau perlu Singapura. Kata-kata makan dulu, habisin dulu makan. Lapor angkatan darat kali ini. Ya, itu kan bukan aslinya. Fotokopi masa asli? gampang kan menyelesaikan masalah itu sebetulnya gampang. Tapi itu tantangan dari Mbak Menu. Siapa tadi yang bilang fansnya sudah saya kasih nih. Ya, Anda harus kasih super thanks ya. Karena saya udah hadirkan nih. Yang Anda minta. Ayo, ini lagi siapa nih? Oh, Bohir. Ini Bohir. Bang Farhan, Bang Rasman. Akhirnya terbukti. Bohir kami adalah Jack. Tunjukin dulu uangnya. Tunjukin uangnya, asik, gua dapat duit. Bukan Jack yang sebelah. Oh, bukan. Kalau Jack yang sebelah, Bohir ikut yang sebelah juga. Jangan ada masuk. Ini nih traktirnya nih. Kalau Jack kan ada 11 tipe ini. Ya, kalau Jack yang sebelah kan punya tembok ratapan. Bang Jack punya tembok apa? Tembok apa? Tembok kebahagiaan. Kemarin Punya tembok kontrakan bang. pertanyaan ulang-ulang. Tembok kontrakan. Perkara khusus. Saya pernah ditanyain rekan yang sebelah, Bang Boy Anu, ketua Pradi Bersatu. Dia kaget melihat saya ada Ganti mulu ketua Pradi Bersatu. nggak tahu. Kadang si ini, kadang si itu. Lanjut lah. Saya dekat, ya hubungan baiklah sama Bang Boy itu ya. Saya samperin. Tapi kan dari situ katanya. Saya juga kaget Bang. Selama ini gimana? Waduh, kalau saya tahu itu gimana Bang? Saya mau tanya nih, ada nggak sama? Nggak. Enggak lah Bang, saya mah yang saya aja lah. Malah ngasih duit nih. Berapa? Terus tempat 2 juta. Ya, abang tur deh, abang dikasih nggak di sana? Di simbol aja di simbol. Ada deh, ada dapat. Ini daftarnya ada. Ada deh. Ini loh nih Bang Boy ya. Waktu kita bertemu waktu di gelar perkara khusus itu pertama kita bertemu ya Bang Boy ya. Itu yang saya ingat. Minimal meskipun ada deh, nilainya nggak penting. Iya. Yang masih ada. Jadi dari tadi kita sudah meluruskan tentang 20 miliar, tentang 500 juta, dan tentang berbagai hal lainnya. Jadi kalau pengen tahu tentang kendaraan, mungkin ya ini saran dari saya aja. Untuk Bang Farhan Abbas, untuk Bang Rasman Nasution, yang dari kemarin bertanya berapa sih pendananya, siapa sih pendananya, dan seterusnya. Kalau saran saya, di sebelah sono kan sudah ada tuh Bang Egy Sujana, ya, Bang Damai Hari Lubis, Bang Rismon Sianipar yang sudah mendatangi rumah Jokowi. Kok ya masa nggak ditanya ke mereka sih waktu ketemu Jokowi kan? Harusnya Pak Jokowi nanya waktu itu, pendana kalian siapa sih? Berapa sih?
dikasihnya kapan sih, di mana, rekening apa, harusnya ditanya yang detail. Sehingga sekarang nggak perlu lagi nanya Bang Rustam, nanya Pak Roy, nanya segala macam, karena susah ya. Susah untuk dijawab menurut saya. Mereka ini nggak bakalan jawab. Kalaupun ada, mereka nggak bakalan jawab. Yang mungkin bakal menjawab itu adalah 3 orang itu, jadi tanya aja. Ya, kira-kira gitu. Ada yang penting nggak ya?